Hari ini, seperti hari sekolah pada umumnya, semua siswa-siswi datang ke sekolah untuk mencari ilmu. Sama halnya dengan Hadi, Abel, dan Nadia, mungkin mereka terlihat seperti siswa biasa pada umumnya, tetapi mereka memiliki kelebihan yang membuat mereka berbeda. Siswi yang bernama Abel yang sangat tidak menyukai cermin. Pasalnya, ketika dia memandang cermin, dia bisa melihat masa depan. Siswa bernama Hadi, jika ia menjentikan jarinya, maka waktu di sekitarnya akan melambat. Namun, ia sendiri akan tetap melaju dengan kecepatan normal. Tetapi, kelebihan Hadi memiliki batas waktu, dan waktu di sekitar Hadi akan kembali berjalan normal dalam waktu 30 detik. Lalu, ada siswi bernama Nadia yang super duper peka dengan orang-orang di sekitarnya. Penyebabnya adalah dia bisa melihat perasaan setiap orang melalui warna emosi yang terpancar. Dia hanya bisa melihat warna emosi ketika memegang orang tersebut. Hari ini, Abel bersama kedua temannya sedang mengerjakan tugas seni rupa mereka. Mereka melukis bersama. Namun, tanpa sadar, Abel memegang pipinya dengan tangan yang terkena cat. Alhasil, pipi Abel terkena noda cat. Iya, Abel habis itu kamu. Iya kan? Di bagian mana? Di bagian tangannya. Mana? Mending kau pakai di sini. Oh iya sih. Saat Abel bercermin, Abel melihat masa depan yang tak terduga. Orang itu lalu selamatkanlah anak misterius tersebut. Nggak apa-apa Ji. Cuma lihat ke masa depan yang bakalan terjadi di sekolah tak. Dan kalau terjadi itu bakalan berdapat juga untuk saya. Baru dengarkan suara bilang cari 2 orang yang punya kelebihan yang sama dengan saya. Bahaya itu, berarti harus mengikuti suara yang benar. Dengar itu tadi dia yang punya kelebihan yang sama dengan kamu. Sekolah sama kita juga kan? Iya, satu sekolah Ji dan kita. Woi, bagus itu. Jadi lebih gampang dicari. Kau ada itu 2 orang kan? Tapi jadi sekilas kayaknya angkatan tadi deh. Mau bantu carikan kalau kita. Tidak usah merah-merah model lagi ya. Masalah cuma tahu nanti kalian kenapa-napa juga. Oke balik, tapi kalau ada apa-apa aku cari. Iya. Tak lama kemudian, Uli Dinda dan Uli yang jauh dari mereka mendatangi toko Abel dan teman-temannya. Ternyata mereka mendengar perbincangan Abel dan kedua temannya. Mereka pun mengganggu dan menggeret Abel. Kalau itu baru tuh orang berhenti loh. Apakah itu campur ini berdua? Anda tahu kamu meninggal tuh. Ada yang mana nih? Sudah jamin ada ini. Uli dan Dinda pun keluar dari kelas sambil menatap Abel dan kawan-kawan dengan sinis. Sejak saat itu, Abel memutuskan untuk mencari 2 orang siswa di sekolahnya yang memiliki kelebihan yang sama dengannya. Saat Abel tengah berjalan balik dari WC, ia melihat seorang siswa laki-laki sedang berbincang dengan kawannya. Kenal itu sana. Oh, bukannya dia salah satu yang ada di masa depan nggak sih? Yang punya kelebihan yang sama dengan saya. Kayaknya harus tak bicara sama dia. Kenapa ini? Kenal Kika? Enggak, cuma saya kenal kok. Ada yang mau saya bicara sama kau. Iya bicara nih. Nggak apa-apa jika kalau dia dengar. Gak apa-apa nih, teman dekat begini aja semua rahasiaku. Oke, Pak, tanpa basa-basi. Kau tahu yang punya kelebihan memperlambat waktu. Hadi dan Haikal kebingungan dan saling tatap-tatapan. Dari mana aku tahu? Bukan cuma kau yang punya kekuatan begitu di sekolah. Tunggu dulu, barangkali aku juga punya kekuatan yang lebih juga kayak Hadi. Iya, punya Kak. Bisa Kak lihat masa depan. Dan di masa depan itu bisa Kak lihat Ki Hadi tersengat ke listrik sampai tidak sadar. Hati-hati kau di, siapa tahu bohong nih. Ini serius gini kan. Tapi muka dulu pastikan. Ada tanda di tanganmu yang kayak begini. Bagaimana? Percaya engkau? Ya, tapi bagaimana maksudmu bilang di saya kalau di masa depan akan tersengat ke listrik? Jadi toh kekuatanmu itu bakalan meledak karena seorang siswi yang bakalan bunuh diri di sekolah tak. Dan itu bakalan berdampak untuk kita berdua. Makanya sebelum itu terjadi, saya mendapatkan pesan
untuk mencari dua murid yang mempunyai kelebihan yang sama dengan saya. Kemudian mencegah siswi tersebut untuk bunuh diri di sekolah kita. Tapi kenapa tidak mencari langsung itu siswi yang mau bunuh diri? Kan sudah melihat masa depan, pasti sudah melihat mukanya itu siswi ya. Kayak mengetahui bukan Hadi. Hanya muka siswi tersebut yang buram di pandanganku. Dan harus lagi cari satu orang yang memiliki kelebihan sama dengan saya dan Hadi. Dan waktuku itu cuma tinggal 2 hari untuk cari orang tersebut. Oke, baik. Kalau begitu, aku bantu kau. Ya, terima kasih. Iya, mau aku bantu mau juga. Dia mau ikut kau karena kau udah suka kau yang rumit-rumit. Oh ya, baik, dia mau. Pada saat itu juga datanglah Rafli dan Fatir. Mereka adalah geng pembuli yang suka mencela. Baik, aku orang-orang halu yang lagi mendongeng. Mana Mi, kalau begini Mi, kerja tugas terus tuh, miring otak nak dongo. Baru tuh tahu datang. Kenapa? Aku bilang mau berkait. Ini di mana? Sini mau maju. Mending dia bati-bati, dia meladeni orang begini. Mending pergi saja. Apa ciri-cirinya itu orang satunya? Jadi toh dia perempuan, tinggi ki, pakai jilbab, baru pakai ki juga atas warna hitam. Kenal itu. Yo kan siapa? Kayaknya Nadia dari kelas 12-10. Oh ayo Pak, kita pastikan. Mereka pun sepakat untuk pergi menuju kelas Nadia. Amel, ada Nadia? Ada. Mau ya ketemu? Oke. Betul tidak dia punya kelebihan bisa membaca emosi seseorang. Tahu dari mana? Amel atau Nadia? Abel pun mulai menjelaskan kembali apa yang dia lihat dari masa depan. Jadi, kalian sama seperti saya. Iya, makanya perlu bantuanmu untuk menyelamatkan nyawa seseorang siswi dan nyawa tadi juga. Karena di penglihatannya Abel ada seseorang siswi pakai gelang aneh dan mau bunuh diri di sekolah. Jadi ketika itu siswi bunuh diri, maka kelebihan kita juga bakal meledak dan mengalirkan adrenalin listrik yang membuat kita bertiga tidak sadarkan diri. Bahaya juga. Baiklah, nanti saya bantu. Sekarang kita harus lakukan apa? Tenang muka saja. Besok ketemu mungkin saja di kelasku, kita bicarakan. Oke. Lihat kok, orang-orang yang lagi cari harta karun. Ih, ABD, kayak anak kecil saja. Habis mau nikah pengobatmu. Kenapa Kak kalau kita main-main? Apa juga hubungannya dengan kalian? Kalau dilihat-lihat juga kalian yang mau main sama kita. Sorry, enggak level. Mending pergi saja deh, daripada di sini kita keluarin stresnya mereka. Mending pergi di kantin deh. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Hadi, Nadia, dan Abel berkumpul di kelas Nadia untuk membicarakan tentang rencana mereka untuk mencari siswi misterius itu. Jadi apa rencanamu ini? Jadi begini, kau Hadi, kelebihanmu itu kau pakai buat memperlambat waktu di beberapa tempat. Sedangkan kau Nadia, kelebihanmu itu kau pakai untuk baca emosi seseorang yang sulit kau baca. Ya atau berbeda lah. Karena kau menurutku ini siswa mungkin bunuh diri karena punya masalah yang dia terlalu pendam. Dan curigaku yang dia pakai tuh yang buat dia tidak terpengaruh dengan kelebihan tak. Karena pas ku lihat di masa lalu, yang saya lihat itu wajahnya dia yang buram, yang lainnya itu jelas sih. Jadi maksudnya itu pasnya Hadi dia mulai melambatkan waktu. Itu siswa misterius tidak bakal terpengaruh. Nah, betul sekali. Jadi kapan kamu melakukan? Dan pasnya pilih jam istirahat. Ketika jam istirahat berlangsung, mereka langsung melakukan rencana yang telah mereka susun dengan rapi. 1, 2, 3. Pada saat itu juga, Hadi menjetikkan jarinya dan memandang sekelilingnya. Ia berlari mengelilingi sekolah untuk mencari siswi yang tidak bisa bergerak normal, walaupun ia telah memperlambat waktu. Hadi berusaha secepat mungkin karena kelebihannya memiliki batas waktu. Tak lama kemudian, Hadi melihat seorang siswi memakai tas ungu berbelok menuju WC. Atas katanya Abel dan Nadia ini. Hadi menceritakan apa yang ditemuinya tadi kepada Abel dan Nadia. Lalu Abel menyerahkan rencana berikutnya kepada Nadia untuk pergi menemui siswi misterius tersebut.
Nadia pun bergerak untuk pergi menemui siswi misterius tersebut. Nadia pun bergegas ke toilet perempuan dan dia melihat seorang siswi dengan tas ungu baru saja keluar dari toilet tersebut. Dia segera menghampirinya dan menyentuh bahu siswi tersebut. Siapa mau Nabila? Nadia melihat gelang yang digunakan oleh Ila. Oh iya juga, gimana aku dapat? Masa tidak mau? Bagaimana dari tanganmu? Serius kak, langsung aku ingat. Itu sendirian juga? Ya, sendirian. Soalnya tadi nggak punya teman baru akhir-akhir ini stres juga sama masalah. Oh, temen apa sama saya? Punya kak juga beberapa teman. Nggak tahu mau berteman sama mereka. Berarti juga pasti kayak seneng sih kalau ketemu sama kau. Nggak apa-apa sih kak. Banyak yang bilang aku serem kayak setan. Enggak sih. Aku cukup aja ya. Terima kasih. Nadia melihat perubahan warna emosi Ila. Sekarang teman jadi kalau cerita ada cerita makanya sama saya karena nanti bakal aku jaga rapat-rapat juga ceritamu jadi kak terima kasih lah karena kau udah dilaga sedikit perasaanku. Nah sekarang ayo nih ke kelasku nanti ketemu sama teman-temanku di sana. Sudah lama menunggu? Lumayan. Jadi bagaimana sih? Ada. Di saat itu, dia melihat siswi itu sedang memainkan handphonenya dan tiba-tiba melihat sesuatu di semak-semak yang ternyata adalah sebuah buku. Karena penasaran, akhirnya siswi tersebut mengambil buku itu dan membukanya. Di dalam buku tersebut ada sebuah gelang dengan hiasan kupu-kupu. Siswi tersebut lebih tertarik dengan gelang yang ada di dalam buku tersebut dibandingkan isi bukunya. Karena itulah dia lebih memilih memberikan buku tersebut kepada Abel. Abel pun mengambil buku yang diberikan siswi tersebut dan membacanya. Lalu di dalamnya terdapat angka-angka aneh dengan berbagai makna. Di dalam buku tersebut mereka diharuskan memilih salah satu angka ajaib. Abel, Hadi, Nadia, dan Ila pun sepakat untuk membaca bersama angka ajaib yaitu 444. Setelah angka itu dilafalkan, buku itu bersinar dan sedetik kemudian mereka berempat pun tidak sadarkan diri. Mereka tidak membaca halaman sebelah pada buku tersebut. Itulah kejadian masa lalu dari mereka berempat yang hilang dari ingatan mereka. Setelah itu, Abel pun kembali sadar dari pejaman matanya dan menceritakan semuanya kepada Hadi, Nadia, dan Ila. Oh begitu, pantasan aku ingat kapan kau ingin gelang karena itu buku palet. Udah tahu bagaimana itu, tapi yang pasti kita dipertemukan semua kita takdir nih. Di mana punya kelebihan yang bisa menjadi keuntungan buat kita semua, tapi bisa juga jadi waktu buat kita semua. Dimana kalau sampai itu gelang jatuh di tangan yang salah ataupun rusak, nyawa saya juga salah satu taruhannya. Ya sebenarnya juga sudah tahu kalau kita sebelumnya bukan operasi dan sekiranya masa depan yang membahayakan juga kita bisa menjadi. Betul, kita memang harus menerima takdir. Apapun yang terjadi, kita harus tetap sama-sama dan kita harus mempersiapkan diri. Jadi tenang kok bakalan jaga juga ini gelang karena katakan semua bisa kejadian asli dan tidak penasaran kan juga lagi. Terima kasih. Jadi, di film tadi diterapkan beberapa teori fisika, diantaranya adalah teori dualisme gelombang partikel cahaya, yaitu kelebihan milik Abel, di mana Abel bisa melihat masa depan dikarenakan adanya cermin. Namun, tidak sesederhana itu. Abel bisa melihat masa depan akibat partikel cahaya yang merambat ke cermin, lalu terpantul dan dibelokkan ke arah kelopak mata Abel, sehingga ketika kelopak matanya bersinar, maka dia akan melihat masa depan. Kemudian, teori relativitas khusus Einstein yaitu dilatasi waktu atau perlambatan waktu, yaitu kelebihan yang dimiliki oleh Hadi.
Sebenarnya, waktu yang dirasakan oleh Hadi dan orang-orang di sekitarnya itu berbeda. Ketika Hadi menjentikkan jarinya, maka Hadi akan merasa bahwa waktu di sekitarnya melambat. Namun, bagi orang-orang di sekitar Hadi, waktu tetap berjalan normal. Hal tersebut dipengaruhi oleh kecepatan yang dihasilkan Hadi dan orang-orang di sekitarnya berbeda. Teori yang terakhir adalah teori radioaktivitas atau kelebihan yang dimiliki Nadia, yang dimana prinsipnya seperti prinsip kerja Röntgen dengan sinar X, namun sedikit berbeda, yang dimana kelopak mata Nadia menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik yang kemudian diarahkan kepada bagian tubuh target, yang dimana akan memancarkan sinar gelombang emosi atau perasaan yang dirasakan target pada saat itu. Ini parah nih. Milk tea, drink milk tea. Udah kira tenggelamnya. Maju-maju. Makin ke surga, guys. Terus turun ke butuh anak fisika. Saking gabutnya di atas.